Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Diselamatkan. Kalau pemazmur berkata bahwa masa hidup manusia itu 70 atau 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10, itu berarti kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Tidak mungkin Tuhan berikan kesempatan hidup tanpa ada tujuannya. Maka kita harus mengerti tujuan kesempatan hidup itu. Apa? Yaitu agar kita bisa diselamatkan, bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Terkait hal itu dalam Efesus 5 ayat 16-17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tentu ini kabar baik untuk kita. Mengerti kehendak Tuhan artinya memberikan waktu kita untuk bisa diselamatkan. Kita semua bisa berhasil. Walau faktanya memang tidak semua orang berhasil, karena semua tergantung keputusan tiap-tiap individu. Dalam Galatia 6 ayat 7-8 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebenarnya ketika Alkitab berbicara mengenai tabur tuai, itu masalahnya bukan soal sekedar urusan di bumi, melainkan bicara soal kekekalan, yaitu bagaimana agar kita bisa diselamatkan. Maka kita harus serius. Ada Allah Bapa yang Maha Besar yang memperhatikan hidup kita. Kalau kita mau belajar untuk rendah hati, lemah lembut, mau jadi sempurna, Tuhan akan memberikan momentum yang mahal. Apa itu? Yaitu kita diizinkan mengalami perlakuan tidak adil, dihina, dan perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya. Itulah cara Tuhan mendewasakan kita. Momentum itu berharga untuk membentuk kita, supaya kita bertumbuh dalam kesempurnaan iman dan menjadi manusia yang agung. Saudaraku, kekristenan itu bukan hanya membuat kita menjadi orang baik, tetapi membuat kita menjadi orang yang sempurna. Sayang sekali, banyak orang berjuang bukan untuk meraih bagaimana memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi hanya untuk memenuhi ambisi dan kesenangan dunia. Maka kita harus fanatik. Jangan puas jadi orang baik saja, jadilah orang yang sempurna. Tuhan nanti pasti menyediakan kita momentum-momentum yang mengubah hidup kita. Perubahan memang tidak bisa instan. Namun, ingatlah, itu adalah momentum berharga yang Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup di bumi ini. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara. Ayo kita berjuang menjadi anak-anak kesukaan Bapa di surga.
bukan sekedar anak-anak kesayangan Bapa, tetapi menjadi anak-anak kesukaan. Waktu sisa yang Tuhan masih berikan harus kita gunakan sungguh-sungguh untuk berjuang, hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa. Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan, mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita, mengarahkan diri kita ke depan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Kalau hati kita masih fokus kepada keinginan dunia, maka ketika kita menutup mata selamanya, kita pasti akan sangat menyesal. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 15 bagian A mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, waktu hidup yang Tuhan masih beri bagi kita adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat, bertobat, berubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sejak Rasul Petrus menulis surat ini, banyak orang yang mengejek. Katanya, di mana janji tentang kedatangan Yesus? Katanya, Yesus mau datang. Mana? Kok belum juga datang? Banyak orang mengejek kita, orang percaya, terkait kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi Rasul Petrus memberikan jawaban atas ejekan tersebut. Apa jawaban itu? 1. Bahwa Tuhan itu sabar terhadap kita. Tuhan Yesus memang belum datang kedua kalinya ke dunia saat ini. Namun ingat, Tuhan bisa saja memanggil kita. Jadi bukan Tuhan yang datang ke dunia ini, tetapi kita yang datang kepada Tuhan. Itu bisa, yaitu kiamat pribadi kita. Itulah waktu di mana akhirnya kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya, dan kita harus memberi pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita bersyukur untuk kesabaran Tuhan bagi kita. Jadi, kalau Tuhan belum datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya, bukan karena Tuhan lupa janjinya atau karena Tuhan mengingkari janjinya, tetapi karena Tuhan sabar, masih memberikan kesempatan. Justru seharusnya kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri ini. Karena apa? Karena masih banyak cacat karakter kita, masih banyak dosa, ketidaktaatan, dan ketidaktepatan kita. Maka kita harus terus bertobat dan berubah. 2. Tujuan kesempatan ini adalah agar kita diselamatkan. Tuhan memberi kesempatan bukan supaya kita bisa menikmati keinginan dunia, kemewahan dunia, bisa hidup bebas dalam dosa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberi kesempatan karena Tuhan mau kita diselamatkan, dikembalikan pada rancangan Allah yang semula. Tuhan mau kita terus diproses, dibentuk. Manusia batiniah kita dibarui dari hari ke hari. Mari saudara, kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita secara pribadi.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.